terkait sejarah PKI. Lebih tepatnya ini ya, saya katakan sejarah komunisme ya. Jadi memang yang berhaluan komunis itu tidak hanya PKI saja gitu ya. Jadi PKI itu adalah salah satu partai yang pernah menjadi partai terbesar di Hindia Belanda atau Indonesia saat itu ya. Tetapi apakah kemudian komunisme itu hanya eh, diadopsi oleh PKI? Tidak ya, karena banyak orang-orang itu yang menganut ideologi komunisme itu tanpa menjadi PKI gitu ya. Bahkan sampai sekarang kan orang yang menganut ideologi komunisme itu ya nggak harus jadi PKI. Tapi saat itu memang PKI itu eh, memiliki pengaruh yang sangat luar biasa besar gitu ya, sehingga orang itu mengenalnya komunis itu ya PKI. Jadi sejarah awalnya memang eh, ini sebelum PKI ada gitu ya, itu memang di Hindia Belanda saat itu sebelum nama Indonesia itu dipakai resmi ya, namanya Hindia Belanda. Itu memang sudah ada organisasi-organisasi yang haluannya adalah Marxisme ya, atau komunis itu sudah ada. Dan memang Marxisme itu atau komunisme itu memang adalah ideologi dan sifat ideologi itu adalah universal, bisa dipakai atau diterapkan di mana saja gitu ya. Kalau kita melihat lahirnya komunisme di mana ya di Jerman ya, yang kemudian digagas oleh seorang ideolog yang bernama Karl Marx. Nah, Karl Marx itu berusaha menjadikan Jerman itu negara komunis ya, tapi nggak berhasil gitu ya. Justru berhasilnya di mana? Di Uni Soviet. Ketika terjadi revolusi Bolshevik saat itu, yang kemudian kaum buruh atau bahasa yang sering mereka pakai itu adalah kaum proletar, itu memenangkan pengaruh ya, menjungkalkan kaum borjuis ya, kaum oligarki ya kalau sekarang itu ya. Nah, ini berhasil apa namanya mengambil alih kepemimpinan di Rusia saat itu yang kemudian diubah jadi Uni Soviet itu. Nah, karena komunisme ini adalah ideologi yang sifatnya universal, maka ideologi ini pun didakwahkan. Bahasa bahasa agamanya itu didakwahkan gitu ya, atau disebarkan kemana-mana gitu ya, sampai ke apa namanya Tiongkok, sampai ke Belanda, sampai ke Vietnam, sampai ke Korea, macam-macam gitu ya. Nah, saat itu di Hindia Belanda itu ada seorang yang bernama Henk Snevely ya. Orang inilah yang kemudian nanti menjadi pendiri dari ISDV ya. ISDV itu adalah Indische Social Democratische Vereniging ya. Jadi itu kelompok komunis ya, kelompok politik yang berhaluan komunis Marxis yang saat itu berkantor di Surabaya. Ya, didirikan di Surabaya. Nah, Henk Snevely ini adalah ketua Serikat Buruh ya kereta api Belanda saat itu ya, atau NVSTP ya, Netherlands Vereniging van Spoor en Tramweg Personil ya. Jadi Henk Snevely ini adalah ketuanya ya, ketua. Kalau sekarang ya ketua Serikat Buruh itu. Nah, pada awalnya ISDV tadi itu ya, itu memiliki 85 anggota yang berasal dari dua partai sosialis yang sudah ada duluan di Hindia Belanda, yaitu Partai Buruh Sosial Demokratik dan Partai Sosialis Demokratis. Nah, ini pergerakannya memang di Hindia Belanda ya. Jadi musuh dari komunisme itu adalah imperialisme atau kolonialisme, itu adalah musuh laten gitu ya dari komunisme. Dan saat itu memang orang-orang yang beraliran sosialis atau Marxis ini itu memiliki pembelaan terhadap rakyat pribumi dari kolonialisme bangsa Barat, yakni bangsa Belanda. Nah, mereka ini
tidak menjumpai atau mungkin belum menjumpai ya, adanya sebuah gerakan yang revolusioner yang itu face to face dengan penjajah saat itu. Nah, ideologi komunisme dimanapun itu memang sukanya konfrontasi ya dengan imperialisme atau ini kolonialisme gitu. Makanya saat itu ISDV itu memiliki pengaruh yang cukup kuat gitu ya, terutama di kalangan anak-anak muda. Dan itu nanti kemudian bahkan syarikat Islam itu ya, anak-anak mudanya itu nanti banyak yang bergabung dengan ini ISDV gitu. Nah, kemudian sejak berdirinya ISDV ya di Surabaya tadi itu pada 1914. Jadi Sneflit itu mempunyai sebuah visi ya, atau misi gitu ya untuk menanamkan paham komunisme Marxisme terhadap perjuangan nasional Indonesia. Ya. Karena memang yang merasakan pedihnya dijajah itu kan mayoritas ya kaum pribumi gitu ya. Jadi secara tidak langsung ini ya itu Sneflit ini orang Belanda tapi merasakan penderitaan dijajah gitu ya oleh bangsanya sendiri. Nah, jadi komunisme ini memang perjuangannya bela bela rakyat juga gitu ya komunisme ini. Nah, salah satu cara agar misi Sneflit tadi itu berjalan dengan lancar itu ya ini pemahaman atau ideologi lewat organisasi buruh kereta api di Semarang. Ya. Jadi karena Sneflit ini punya jabatan gitu ya sebagai ketua Serikat Buruh Kereta Api, ya, dia memanfaatkan jabatan itu untuk menyebarkan ideologi komunisme. Nah, sasarannya ya ini karyawannya gitu ya. Itu nanti ada Semaun yang kerjanya di situ. Nah, Sneflit juga menyebarkan paham komunisme lewat organisasi Sarekat Islam. Kenapa kok Sarekat Islam dipilih oleh Sneflit ya untuk disusupi dengan pemikiran komunisme? Karena Sarekat Islam itu adalah organisasi politik pribumi terbesar yang ada di Hindia Belanda saat itu. Jadi tidak ada organisasi yang jumlah masanya itu melebihi Sarekat Islam ya. Itu di tahun saat itu mungkin anggotanya sudah sampai 2 juta orang gitu ya dengan apa namanya banyak mendirikan sentral Sarekat Islam atau cabang di beberapa apa namanya kota gitu. Nah, Sneflit melihat bahwa Sarekat Islam itu memiliki massa yang sangat banyak dan perjuangan Sarekat Islam itu juga sama sebenarnya melawan kolonialisme atau imperialisme dari Belanda. Jadi ada satu titik kesamaan ya perjuangan komunisme dengan Sarekat Islam yaitu anti kolonial. Nah, ini yang kemudian dimanfaatkan oleh Sneflit untuk memberikan pengaruh ya infiltrasi ke tengah-tengah pemikiran beberapa anggotanya gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa anggota dari Sarekat Islam itu ya terutama dari tokoh-tokoh mudanya. Ini kan wajar ya kalau orang-orang muda atau anak muda itu kan darahnya itu darah yang apa namanya menggelora gitu. Darah yang revolusioner tuh. Maka ketika mendapatkan pemicu ideologi perlawanan yang luar biasa gitu ya apa namanya perlawanannya terhadap kolonial itu luar biasa itu membuat anak-anak muda SI itu terpengaruh kemudian tertarik gitu ya. Nah diantaranya ada Semaun kemudian Alimin Darsono dan tokoh Sarekat Islam yang lain yang kemudian di kemudian hari itu nanti menyebabkan terjadinya perpecahan di tubuh Sarekat Islam. Nah kemudian sejak bertemu Snefrit tadi itu Semaun langsung tertarik itu ya dan mulai belajar membaca serta bahasa Belanda itu dipelajari itu ya karena tertarik dengan ideologi komunisme nah, dipelajari itu ideologi perlawanan bahkan nanti tuh banyak sekali tokoh-tokoh Islam yang saat itu ya itu juga haluannya tuh haluan komunis itu dalam ceramah-ceramah mereka ya agitasinya kepada masyarakat itu haluannya komunis
Di Solo itu ada salah satu tokoh yang sangat terkenal sekali, namanya Haji Misbah. Ya, Haji Misbah itu orang Islam haji. Ya, tetapi ketika beliau itu khutbah, memberikan ceramah, gitu ya, itu agitasinya ya agitasi komunisme gitu, yang apa namanya beliau sampaikan. Nah, ya ini memang karena mungkin saat itu belum ada yang memberikan penjelasan terkait torikoh Islam gitu ya, fikroh dan torikoh Islam dalam apa namanya melawan imperialisme. Padahal Islam juga punya spirit dalam melawan imperialisme. Tapi Haji Misbah itu spiritnya adalah komunisme itu ya, dalam khutbah-khutbahnya itu ya. Nah, nah kemudian pada 23 Mei ya, 1920 Kongres terakhir ISDV dilaksanakan itu ya. Nah, di masa ini secara nyata jajaran tinggi kepemimpinan SDV dipegang oleh tokoh-tokoh pribumi ya. Jadi yang sebelumnya tokoh-tokoh Belanda itu ya yang kemudian mengisi struktur dari organisasi ISDP. Nah, sejak 1920 tadi itu tokoh-tokoh pribumi ya Hmm. misalkan Semaun itu ya Darsono Husni. dalam kongres itu ini masuk ke dalam susunan itu ya susunan apa namanya partai itu ya kemudian mengubah namanya dari ISDV menjadi ini Perserikatan Komunis Hindia gitu ya. Agar apa namanya kenapa dipilih nama Perserikatan Komunis Hindia karena ini memang ingin membumikan ideologi komunisme di Hindia sebagai ideologi perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Setelah itu 4 tahun berikutnya ya pada 1924 ya Perserikatan Komunis Hindia itu mengadakan Kongres Komintern ya kelima Komunisme Internasional yang menghasilkan perubahan nama dari PKH atau Perserikatan Komunis Hindia menjadi Partai Komunis Indonesia. Nah ini ceritanya begitu. Dan sejak saat itu nama PKI ini dipakai terus gitu ya dan melejit. Dan saat itu 1924 itu PKI itu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia gitu ya. Memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan menentang kolonialisme Belanda. Nah, jadi eh, tujuan PKI itu juga sama sebenarnya, ingin merdeka. Gitu. Cuma ada catatannya bahwa cara-cara yang dipakai oleh PKI dalam melawan kolonialisme Belanda itu terkenal radikal, ya, dan cenderung atau condong kepada anarkisme. Karena ini memang bawaan dari ideologi dan apa namanya ideolog-ideolog dari komunisme itu sendiri. Misalkan revolusi Bolshevik di Rusia itu juga sama ya. Itu revolusi yang anarkis itu radikal. Nah, kemudian nanti sampai terjadi peristiwa pemberontakan, misalkan pemberontakan Madiun 1948 dan gerakan 30 September 1965 gitu. Itu cara-cara yang dipakai adalah cara-cara anarkisme radikal gitu ya, dalam menentang dan menggulingkan pemerintahan yang sah saat itu. Nah, maka komunisme ini ya, kalau dikatakan berbahaya ya, yaitu memang karakter ideologi komunis itu sendiri itu ya, perlawanan bahwa mereka ini seperti memiliki musuh yang alami atau musuh yang apa namanya alami itu. Jadi inti ajaran komunisme itu sebenarnya ada dua, tuh. Yakni ada dialektika materialisme dan materialisme historis. Nah, jadi ini adalah inti ajaran komunisme yang mana mereka itu senantiasa mempertentangkan gitu ya antara materi dengan materi gitu. Nah, dan puncak pertentangan materi itu adalah pertentangan antara kelas buruh proletar dengan kelas atas berjuis gitu ya. Nah, perjuangan itu tercapai manakala kelas buruh itu ya bisa mengalahkan kelas atas atau kelas orang kaya itu. Maka disitulah nanti kemudian terbentuk negara komunis, ya, negara yang apa namanya berdiri sama gitu ya. Nah, makanya ketika apa namanya Uni Soviet
saat itu sebagai induk semang dari komunisme, kemudian eh, China RRC gitu ya. Nah, itu pernah menjadi negara induk semang dari komunisme itu sebelum runtuh gitu ya. Uni Soviet itu sebelum runtuh gitu. Nah, itu memang cara-cara yang dipakai itu memang cara-cara anarkisme. Makanya kalau dikatakan bahayanya ya ini memang cara-cara yang berbahaya. Satu sisi memang bahwa komunisme itu kalau ditinjau dari fitrah manusia itu ya memang ada bermasalahnya. Bermasalah bertentangan dengan fitrah ya. Kalau dikatakan berbahaya ya itu berbahaya.